wabarakatuh. Kami siswa kelas 8D SMP Nazatul Pelajaran Camplong Sampang yang terdiri dari saya Suryatul Ijlah, saya Firansi, dan saya Putra Salafiyah akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Alat Optika. Bab 1, pembukaan. Latar belakang. Perkembangan teknologi kamera yang semakin besar dewasa ditandai dengan munculnya berbagai macam jenis kamera digital. Selain untuk mengambil gambar diam, yang sering disebut dengan foto, kamera digital juga dapat merekam atau menangkap gambar yang bergerak dalam bentuk video. Bentuk webcam pun sudah bervariasi dengan fitur-fitur yang lengkap dan diikuti dengan resolusi gambar yang tajam. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita bisa mengembangkan penggunaan dari webcam, salah satunya memanfaatkan webcam sebagai alat pendeteksi wajah dengan ditambahkan beberapa metode pengolahan. Untuk dapat mendeteksi wajah dengan mudah, maka digunakan metode ear flag fitur yang dibangun oleh OpenCV. Sistem pendeteksi wajah dengan menggunakan metode ear flag fitur merupakan metode deteksi wajah yang cukup populer. Metode ini dipublikasikan oleh Paula Viola dan Michelle Gomez pada tahun 2001. Bab 2, pembahasan. Menjelaskan pengertian alat optik kamera. Pengertian kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Pernahkah kalian menggunakan kamera? Biasanya kalian menggunakan kamera untuk mengabadikan kejadian-kejadian penting. Selain digunakan untuk mengambil gambar, kamera lebih dewasa ini juga dapat digunakan untuk merekam suatu kejadian atau aktivitas tertentu, seperti orang berjalan, menangis, dan tertawa, dan sebagainya. Menjelaskan bagian-bagian dan fungsi kamera. Kamera dan fungsinya dibagi menjadi 5. Yang pertama, lensa cembung. Yang kedua, diagram. Yang ketiga, film. Yang keempat, prisma. Dan yang terakhir, shutter. Kamera bekerja seperti mata kita. Komponen-komponen dasarnya menyusun kamera hampir sama dengan mata kita. Perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi dari yang komponen kamera adalah sebagian berikut. Ini guys gambar. Lensa cembung atau positif. Lensa ini terletak di bagian depan kamera. Lensa positif berfungsi mengatur agar cahaya yang masuk dapat diterima dengan baik oleh film. Pengaturan ini dilakukan dengan cara menggerakkan susunan lensa positif menjauhi atau mendekati film. Fungsi lensa ini sama dengan fungsi lensa mata, yaitu membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang nyata, terbalik dan diperkecil. Diafragma. Untuk menghasilkan gambar yang baik, celah diafragma harus diatur sedemikian rupa. Jika cahaya terlalu terang, celah diafragma dibuat kecil. Sebaliknya, jika pada orang duduk, celah diafragma dibuat lebar. Pada kamera yang baik, misalnya celah diafragma diafragma. Semakin besar angka diafragma, celah yang dihasilkan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil angka diafragma, celah yang terbuka makin lebar. Dengan demikian, tidak dari fungsinya, diafragma pada kamera memiliki fungsi yang sama dengan pupil pada mata manusia. Film. Cahaya atau benda yang diterima oleh lensa akan diteruskan ke film dan membentuk bayangan nyata, terbalik dan kecil. Untuk memperoleh gambar foto yang jelas dan tajam, kamera perlu difokuskan. Pemfokusan ini dilakukan dengan cara mengubah pembentukan lensa terhadap benda sesuai dengan jarak benda yang akan difoto. Pelan film.
berfungsi sebagai tempat bayangan dan menghasilkan gambar negatif, yaitu gambar yang berwarna tidak sama dengan aslinya, tembus cahaya. Pada kamera sebenarnya, kedudukan lensa hanya bisa dilakukan jika pemakaian bergerak mendekati atau menjauhi benda sampai diperoleh gambar yang diinginkan. Seiring dengan perkembangan teknologi, pada kamera yang lebih modern, kedudukan lensa dapat berubah dengan menggunakan prinsip pengatur lensa. Bahkan pada terkini, kedudukan lensa dapat diatur dengan teknologi digital. Ukuran film menggunakan plastik seluloid yang dilapisi dengan gelatin dan perak berbeda untuk menghasilkan negatifnya. Setelah dicuci, negatif tersebut dipakai untuk menghasilkan gambar positif atau gambar asli pada kertas foto. Kertas foto merupakan kertas yang ditutup dengan lapisan tipis polonium yang dicampur dengan perak berbeda. Gambar yang ditimbulkan pada bidang transparan disebut dengan gambar yang positif. Prisma, sebuah prisma digunakan pada beberapa kamera refleks lensa tunggal atau SLR modern. Dalam kamera jenis ini, prisma digunakan untuk membelokkan cahaya sehingga dapat berputar mengelilingi bagian dalam kamera dan fotografer dapat melihat gambar aktual yang akan diambilnya melalui lensanya. Shooter atau bluetooth merupakan komponen yang memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu yang singkat. Untuk memperoleh hasil pemotretan yang bagus, lensa dapat kalian geser, maju, mundur sampai terbentuk bayangan penuh jelas dengan jarak yang kemudian kalian tekan tombol shutter. Prinsip kerja elektrik kamera. Kerja kamera pada dasarnya kamera adalah sebuah lensa video yang dapat diambil antara jarak lensa ke suatu benda. Untuk membentuk bayangan nyata tepat di antara jarak lensa ke benda. Akan gambar film fotografis yang besar pada lensa. Dalam frame kamera terdapat lensa jemu yang berfungsi sebagai pembentuk bayangan. Jika sebuah benda diletakkan di ruangan pada sebuah lensa tersebut, maka akan membentuk bayangan nyata, terbalik dan sekitar. Pada kamera, bayangan ini diusahakan jatuh tepat di plat film yang mempunyai sifat sangat tepat pada plat film. Jika plat film yang cahaya ini dikenai cahaya, maka plat film mengalami perubahan kimia sesuai dengan cahaya dari benda di depan kamera. Plat film ini masih peka cahaya. Agar plat film ini menjadi tidak peka terhadap cahaya, maka dalam video modifikasi atau dimasukkan ke dalam larutan kimia tertentu. Setelah plat film dicuci atau dimasukkan ke dalam larutan kimia tadi, plat film menjadi tidak peka terhadap cahaya dan terlihat gambar pada plat film yang disebut gambar negatif atau negatif film. Untuk memperoleh gambar yang sesuai dengan gambar semula yang diambil di film warnanya putih, gambar pada kertas film merupakan gambar dari benda yang diambil di depan kamera tersebut dan disebut gambar positif. Prinsip kerja kamera mirip dengan mata manusia. Lensa kamera merupakan bagian dari kamera yang berfungsi untuk membentuk bayangan. Mirip lensa mata pada mata. Kamera dilengkapi dengan film yang berfungsi sebagai pusat bayangan. Mirip dengan retina mata pada mata. Jika mata memiliki kemampuan untuk berakomodasi pada kamera, pengaturan bayangan agar jatuh tepat pada film dilakukan dengan cara menggunakan lintas. Proses membentukan bayangan pada kamera. Prinsip kerja kamera secara umum bagian itu. Objek yang hendak difoto berada di samping ketika diafragma dibuka. Cahaya yang melewati objek masuk melalui cahaya diafragma menuju lensa. Lensa mata akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangan benda tepat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film. Menggeser-geser lensa pada kamera seperti mengatur jarak lensa
tersisa pada mata atau akomodasi. Diagram pembentukan bayangan pada kamera ditunjukkan pada gambar ini. Untuk memperoleh gambar yang jelas pada film, maka benda yang dipotret harus diletakkan pada ruang 3 dari lensa kamera. Contoh soal dan pembahasan. 1. Sebuah kamera memiliki titik menggunakan huruf F. Alatnya digunakan untuk mengambil gambar benda yang jauh. Kemudian, kamera digunakan untuk mengambil gambar sebuah benda yang jaraknya 2 m dari pusat. Tentukan kemana dan berapa jauh lensa kamera. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa yang dimaksud webcam? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, perwakilan dari Ramadhania. Webcam adalah salah satu jenis kamera digital yang mampu melakukan hal-hal Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, bab 3 mengikut. Kesimpulan. Kamera adalah salah satu alat optik yang dapat dilakukan untuk menghasilkan gambar kamera. Gambar kamera memiliki 4 bagian utama, yaitu lensa, diafragma, shutter, dan film. Prinsip kerja pada kamera bayangan dapat diatur dengan memariasi jarak antara lensa dengan film agar bayangan terbentuk pada film. Dalam mengatur fokus lensa perlu diperhatikan panjang fokus lensa. Sebab semakin besar panjang fokus buah lensa kamera, semakin besar pula jarak bayangan S, sehingga bayangan yang terbentuk akan lebih jelas. Saran, dalam penggunaan kamera sebagai alat optik, kita harus mengetahui fungsi dan bagian kamera, serta bagaimana prinsip kamera alat optik agar dapat digunakan dengan optimal. Perlunya menambah pengetahuan dan membaca referensi lain mengenai penggunaan kamera sebagai alat optik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebihnya kami mohon maaf.